Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi renungan harian. Dan sebagaimana yang sudah kita hidupi Bapak Ibu, kita akan mengawali seluruh kegiatan kita sepanjang satu hari dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Begitu juga hari ini Bapak Ibu, mari kita dengan sungguh-sungguh mengawali kegiatan kita satu hari ini. Kita bersekutu dengan firman Tuhan. Mari satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat hening. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam jumpa kembali. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 19 ayat 9. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan ini. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Psalmen 10 sia, ayat sia. Tigordo dalam di Jehovah, aka si palas roha. Pitado patik ni Jehovah, dipatiurdo pernidaan. Indahnya titah Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, suatu hari seorang pemuda berjalan-jalan ke satu taman bunga. Dia melihat begitu banyak orang datang berkunjung ke sana. Begitu banyak bunga yang ada di sana dengan berbagai jenisnya. Lalu muncul dalam pikirannya, pemerintah begitu serius mengadakan taman bunga ini. Tentu biayanya juga sangat besar. Tetapi ketika dia berada di tengah taman itu, sayang sekali Bapak Ibu, dia tidak nyaman. Mengapa? Karena hampir semua pengunjung yang ada di sana tidak menghiraukan, tidak memelihara kebersihan. Dia duduk di satu tempat, lalu dia melihat di sekitar dia ada banyak ludah. Padahal di sana dengan besar ada tertulis, "Don't spit here." Jangan meludah di sini. Lalu dengan kesal dia berpikir, pasti setiap pengunjung membaca ini. Tetapi mengapa tidak menghiraukannya? Hanya slogan saja, tidak berguna. Lalu dia kembali berangan-angan, seandainya setiap orang yang datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh memelihara kebersihan, memelihara kerapihan, betapa indahnya taman ini. Dan betapa nyamannya orang yang datang berkunjung ke sana. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Betapa seringnya manusia tidak mengindahkan aturan. Sepertinya menjadi sebuah kebiasaan hidup sepembawa selera,
hidup hanya seturut dengan keinginannya saja, tidak menghindarkan aturan, dan tidak mau tunduk dengan ketentuan yang ada. Saudara-saudaraku, persoalan seperti itu juga dihadapi umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dengan tangan teracung Tuhan Allah membebaskan mereka. Dan Musa menjadi pemimpin mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sepanjang perjalanan padang gurun, mereka sering sekali menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya dengan segera Tuhan Allah memanggil Musa menghadap ke puncak Gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan hukum Taurat. Apa gunanya hukum ini Bapak Ibu? Hukum Taurat ini akan menjadi penuntun, akan menjadi pedoman kehidupan umat Israel. Dan kalau mereka dengan setia menaati hukum ini, maka mereka akan selamat sampai di tujuan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itu sebabnya umat Israel di sepanjang sejarah selalu membiasakan diri untuk memuji Tuhan. Hidup yang memuji Tuhan. Dan salah satu dasar mereka, alasan mereka untuk memuji Tuhan adalah perkenanan Tuhan memberikan hukumnya menjadi pedoman dan penuntun hidup umatnya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita membaca kitab Mazmur ini, di sana kita akan banyak menemukan perbincangan, penekanan tentang pujian kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Itu artinya kehidupan mereka akan dikelola, akan dikemas sebagai umat yang memuji Tuhan dalam ketaatan dengan hukumnya, dengan ketentuan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, dalam perikop kita satu hari ini, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Dan secara khusus hari ini kita melihat bahwa umat Israel memuji Tuhan sembari mengaku bahwa titah Tuhan itu tepat. Apa artinya ini Bapak Ibu dan Saudaraku? Tidak ada alasan untuk meragukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah divine law, hukum ilahi, pemberian Tuhan. Di dalamnya dituangkan kehendak Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman kehidupan umatnya. Bapak Ibu, dalam nas kita hari ini juga ditegaskan bahwa bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang memelihara keterhubungan dengan Tuhan, maka hukum ini akan menyukakan hatinya. Itu artinya mereka akan menaati hukum ini dengan sukacita, dengan tulus, tidak dari keterpaksaan. Bapak Ibu, betapa lelahnya kehidupan kita kalau kita
melakukan satu aturan karena terpaksa. Dan sebaliknya, betapa indahnya, betapa nyamannya kehidupan kita kalau kita dengan sukacita, dengan tulus, dengan penuh kesadaran menuruti aturan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita juga diingatkan bahwa orang yang mau hidup dalam hukum Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan wibawa. Matanya akan bercahaya. Mari ingat Bapak Ibu, ketika Musa kembali dari puncak Gunung Sinai, dia dengan segera menghampiri umat Israel. Apa yang terjadi? Umat itu melihat Musa yang sudah berubah. Musa yang wajahnya sudah bercahaya. Musa yang sudah penuh dengan wibawa. Karena di dalam tangannya ada hukum Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, setiap orang yang hidup dalam tangan Tuhan, yang di dalam tangannya ada hukum Tuhan, maka hidupnya akan bercahaya dan matanya akan mengeluarkan sinar yang menjadi penyejuk bagi orang-orang yang melihatnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita satu hari ini, mewarnai, mendasari setiap kegiatan kita. Karenanya, mari Bapak Ibu merenungkan pesan dari firman Tuhan satu hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari jadikan hukum menjadi panglima. Hukum Tuhan yang di dalamnya dituangkan kehendak Tuhan akan selalu kita junjung tinggi, akan selalu kita kedepankan. Mari pastikan Bapak Ibu, apapun kegiatan kita, pekerjaan kita satu hari ini, kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah ada tindakan pekerjaan kita yang menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mari nikmati hidup ini. Hidup yang nyaman, hidup yang indah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, mari melihat keindahan hidup tidak lagi hanya dari unsur-unsur lahiriah, tetapi dalam kemampuan kita bersyukur kepada Tuhan dan menikmati apa yang ada. Jalan kita bersyukur adalah menaati hukum Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita selalu berpegang kepada hukum Tuhan, maka hidup kita akan berwibawa. Wibawa hidup kita mari jadikan menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita di dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kembali kita membayangkan kita berada di dalam sebuah taman. Dan ketika kita berada di sana, mari nikmati kesejukan, kenikmatan, keindahan yang dipancarkan oleh taman tersebut. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, itu boleh terjadi kalau di sana ada berbagai jenis bunga yang ditata, yang disusun dengan baik, dan setiap pengunjung yang datang taat
kepada ketentuan yang ada. Hidup ini, mari jadikan Bapak Ibu bagaikan sebuah taman. Di dalamnya ada berbagai keberagaman, tetapi kita boleh menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan memberkati. Selamat berkarya, selamat beraktivitas.